Ya, halo Pak Febi dan teman-teman. Perkenalkan nama Sugro Alfa Foundation dengan NIM 23019584404. Saya berasal dari BINUS Malang dan saya berada di jurusan Business Creation. Saat ini saya akan menjelaskan materi entrepreneurial strategi yang berjudul strategi formulation. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih strategi entrepreneurship itu. Jadi, strategic entrepreneurship merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengejar peluang baru entrepreneurship di masa depan dan mengeksploitasi keunggulan daya saing saat ini secara simultan. Berdasarkan beberapa penelitian, strategic entrepreneurship terbukti mampu menciptakan kemakmuran serta keunggulan daya saing berkelanjutan bagi perusahaan yang menjalankannya. Jadi kemampuan strategic entrepreneurship ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh perusahaan agar perusahaan tersebut mampu untuk membaca setiap peluang yang ada di masa depan dan juga mengeksploitasi keunggulan daya saing secara simultan. Dengan begitu perusahaan akan mampu tetap bersaing dan mengembangkan perusahaannya. Kemudian di sini ada kerangka strategic entrepreneurship. Jadi untuk membangun strategic entrepreneurship dalam perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan inovasi yang sifatnya eksplorasi dan eksploitatif secara simultan. Inovasi eksplorasi adalah inovasi yang sifatnya menggali peluang-peluang baru di masa depan yang nantinya akan menjadi keunggulan kompetitif baru bagi perusahaan, seperti kegiatan R&D dalam menciptakan produk baru di masa depan. Di sisi lain, inovasi eksploitasi adalah kemampuan perusahaan untuk mengefektifkan keunggulan daya saing saat ini dan menciptakan peluang pasar saat ini sebesar-besarnya. Peningkatan efisiensi proses, kualitas produksi, serta kompetensi SDM merupakan contoh inovasi eksploitasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi strategi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu input, matching, dan juga decision. Untuk tahap pertama yaitu ada input. Tahap input merupakan tahapan pertama dalam formulasi strategi. Tahap ini dibuat dengan tujuan untuk membuat ringkasan mengenai informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Tahapan input ini terdiri atas 3 matriks yang dapat menjadi dasar untuk penyusunan berbagai matriks di tahap matching dan tahap decision. 3 matriks yang ada yaitu matriks EV, IV, dan GSPM. Selanjutnya yaitu ada matching. Tahap matching merupakan tahap pencocokan dari kerangka perumusan strategi yang terdiri atas 5 teknik, yaitu matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, matriks IE, dan matriks strategi besar. 5 teknik ini bisa dikatakan bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap input untuk mengkombinasikan antara peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Mencocokkan faktor-faktor keberhasilan eksternal dan internal merupakan kunci untuk menciptakan strategi alternatif yang efektif. Berikutnya, atau yang terakhir dari tahap strategi formulasi, yaitu decision. Tahap decision merupakan tahapan akhir dari formulasi strategi. Pada tahapan decision, dilakukan analisis dengan menggunakan matriks GSPM untuk mendapatkan alternatif strategi yang terbaik. Analisis dan intuisi memberikan dasar untuk membuat keputusan perumusan strategi. Tahap matching mengungkapkan alternatif strategi yang layak. Pada umumnya, strategi ini diusulkan oleh manajer atau karyawan yang berpartisipasi dalam aktivitas analisis dan pilihan strategi. Strategi tambahan yang dapat dihasilkan dari tahap matching dapat didiskusikan dan ditambah ke dalam daftar pilihan alternatif yang layak. Berikutnya untuk yang terakhir yaitu ada manfaat dan peran dari strategi bisnis. Untuk manfaatnya yaitu dapat membantu untuk beradaptasi dengan suatu perubahan. Nah, di sini dengan adanya strategi formulasi itu kita bisa mendapatkan manfaat ini dari adanya matching, decision, dan juga input tadi.
kita bisa memperoleh manfaat, karena dari 3 formulasi tersebut kita nantinya akan dapat menemukan strategi yang cocok untuk perusahaan. Selanjutnya ada peran strategi bisnis. Yang pertama yaitu dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, agar bisnis yang dijalankan mampu untuk menguasai pasar. Ya, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.